Aceh, yang kini kita kenal sebagai Serambi Mekah, bukan sekadar kota tua di ujung Sumatera. Ratusan tahun lalu, kota ini adalah pusat kekuatan politik, agama, dan perdagangan di Asia Tenggara. Kisahnya dimulai sejak abad ke-7 ketika pedagang Arab, Persia, dan Gujarat mulai singgah di pantai Aceh. Mereka membawa barang dagangan, budaya, dan ajaran Islam. Dari sinilah Aceh tumbuh menjadi kota pelabuhan yang ramai dan multikultural. Letaknya yang strategis di pintu masuk Selat Malaka menjadikan Aceh tempat impian para pedagang dunia. Kapal dari India, Timur Tengah, hingga Tiongkok berkumpul di sini. Lada Aceh menjadi komoditas paling diburu, membuat kota ini kaya dan berpengaruh. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh Darussalam bangkit dan menjadikan kota Aceh sebagai pusat kekuasaan. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat. Kota ini dipenuhi ulama, cendekiawan, dan armada perang yang ditakuti lawan. Kekuatan dan kekayaan Aceh membuat banyak bangsa ingin menguasainya. Portugis, Belanda, dan Inggris mencoba menancapkan pengaruh, namun Aceh terkenal keras menolak penjajahan. Perang Aceh menjadi salah satu perang paling panjang dan paling sengit dalam sejarah Nusantara. Meskipun perang dan konflik melanda, Aceh terus berkembang. Masjid, pusat pendidikan Islam, dan jaringan perdagangan tetap hidup. Kota ini menjadi simbol keteguhan, sekaligus pusat syiar Islam yang diperhitungkan dunia. Hari ini Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah, tapi di balik julukan itu ada sejarah panjang tentang kejayaan, keberanian, dan perjuangan. Aceh bukan hanya kota melainkan legenda yang membentuk wajah Sumatera dan Nusantara. Medan tidak lahir dari kerajaan besar, bukan pula pusat kekuasaan. Ia lahir dari perjalanan para pendatang, para pedagang, dan para pejuang yang melihat potensi tanah yang subur di tepi Sungai Deli. Sekitar abad ke-16, kawasan ini dikenal sebagai Kampung Medan. Tempat tinggal orang-orang Karo hanya hutan, ladang, dan beberapa pemukiman kecil. Tidak ada yang menyangka tanah ini akan berubah dramatis beberapa abad kemudian. Segalanya berubah saat Kesultanan Deli berdiri. Sultan Mamun al-Rashid dan para pemimpin sebelumnya menjadikan kawasan Medan sebagai pusat baru kekuasaan. Istana, pasar, dan pemukiman mulai bermunculan, membuat kampung ini perlahan berubah menjadi kota kecil yang ramai. Tapi titik balik sejati terjadi pada tahun 1860 saat seorang Belanda bernama Jacob Nienhuys menemukan bahwa tanah Medan adalah tanah terbaik untuk tembakau Deli, tembakau paling mahal dan paling dicari di dunia pada waktu itu. Tiba-tiba, Medan menjadi magnet internasional. Perusahaan asing datang. Para pedagang Tiongkok, India, Arab, dan Eropa membanjiri kawasan ini. Perkebunan tembakau dibuka, rel kereta dibangun, dan kota kecil ini berubah menjadi pusat ekonomi baru. Dalam waktu singkat, Medan tumbuh lebih cepat daripada kota lain di Sumatera. Pada tahun 1886, Medan resmi menjadi ibu kota Kesultanan Deli. Belanda membangun gedung-gedung megah, perkantoran, dan jalur transportasi yang membuat kota ini semakin berkembang. Pada abad ke-20, Medan berubah total menjadi kota metropolitan. Dari kampung ladang menjadi pusat kekayaan tembakau, lalu berubah menjadi kota multietnis dengan budaya yang beragam. Siapa yang mengira? Perjalanan kota Medan bermula dari sebuah kampung kecil yang bahkan tak dikenal dunia. Tidak banyak yang tahu, kota Padang lahir bukan dari kerajaan besar, tapi dari badai dahsyat dan perburuan rempah pada saat itu. Padang yang kita kenal hari ini merupakan salah satu kota yang indah di Sumatera. Tapi ratusan tahun lalu,
Kawasan ini hanyalah perkampungan kecil di tepi Samudra Hindia yang dihuni oleh masyarakat suku Minangkabau pesisir. Pada abad ke-16, kapal-kapal pedagang dari India, Gujarat, hingga Arab mulai singgah di sini. Mereka mencari yang sangat berharga pada masa itu, lada dan rempah dari pedalaman Minangkabau. Dari sinilah Padang mulai tumbuh menjadi pelabuhan dagang. Tapi legenda di masyarakat menyebutkan satu peristiwa penting, yaitu badai besar yang menghancurkan banyak kapal dan mengubah garis pantai yang bersandar. Setelah kejadian itu, para pedagang dari timur ini membangun pas dan permukiman di Padang. Karena badai yang tanpa sengaja mendorong lahirnya kota ini. Ketika Belanda datang di awal abad ke-17, mereka melihat Padang sebagai gerbang emas menuju rempah Minang. Belanda pun mendirikan benteng dagang dan pelabuhan. Sejak itu, Padang berubah dari pelabuhan kecil menjadi pusat perdagangan internasional. Kini, jalur perdagangan antara pesisir Padang dan pusat Minangkabau seperti Pagaruyung semakin kuat. Hasil bumi, rempah, dan emas mengalir dari pedalaman ke pelabuhan. Padang menjadi titik penghubung antara dunia luar dan tanah Minang yang kaya budaya. Pada abad ke-19, Padang tumbuh pesat. Jalan-jalan utama dibangun, kantor pemerintahan berdiri, dan pendatang dari berbagai bangsa menetap di sini. Kota ini berkembang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di pesisir barat Sumatera. Padang berkembang menjadi kota pelabuhan yang penting. Inilah kisah tentang bagaimana alam dan perdagangan membentuk kota yang kini menjadi ikon pesisir Sumatera. Kota Palembang yang kita kenal sebenarnya berdiri di atas jejak sebuah kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Nama Palembang mungkin terdengar modern, tapi kota ini sudah hidup sejak abad ke-7, jauh sebelum kota besar lain di Nusantara berkembang. Dulu, kawasan ini adalah sebuah rawa yang luas dengan aliran Sungai Musi sebagai nadi kehidupan. Disinilah para pelaut, pedagang mendirikan pusat perdagangan yang kemudian dikenal dengan kota Sriwijaya. Bukan sekadar kota dagang, Palembang pada masa kerajaan Sriwijaya adalah pusat ilmu pengetahuan Buddha. Biksu dan pelajar dari Asia datang ke sini untuk belajar. Banyak catatan dari Tiongkok menyebut Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran pada saat itu. Alitan Sungai Musi membuat kota ini berkembang cepat. Banyak kapal-kapal dari India, Arab, dan Tiongkok berlabuh untuk menukar rempah, sutra, logam, dan barang berharga lainnya untuk dijual belikan. Pada masa jayanya, Sriwijaya menguasai jalur laut dari Sumatera hingga Asia Tenggara, dan Palembang menjadi pusat perdagangannya. Kota ini menjadi jantung ekonomi yang tak tertandingi selama ratusan tahun. Tapi kejayaan itu perlahan memudar setelah peperangan antar kerajaan-kerajaan pada masa itu dan perubahan jalur perdagangan. Walaupun Sriwijaya runtuh, namun kota Palembang tetap bertahan dan menjadi pusat baru bagi masyarakat etnis Melayu dan kemudian berkembang di masa Kesultanan Palembang. Di masa Kesultanan Palembang, kota ini kembali menjadi pusat ekonomi, terutama karena perdagangan timah dan kain. Lalu datanglah era kolonial yang mengubah tata kota. Pembangun benteng, permukiman, hingga pelabuhan yang memperkuat posisi Palembang. Sriwijaya memang sudah tidak ada. Tapi ada kisah tentang kerajaan besar yang pernah menguasai maritim Asia. Palembang bukan hanya kota tua, tapi warisan sejarah Sriwijaya yang masih hidup hingga sekarang. Sebelum Lampung jadi kota yang ramai, tanah ini pernah menjadi jalur emas yang diperebutkan kerajaan dan bangsa dunia. Ribuan tahun lalu, Lampung sudah dihuni masyarakat adat yang kelak dikenal sebagai suku Lampung. Budaya Saibatin dan Pepadun menjadi akar identitas mereka. Ketika abad ke-7 datang, kerajaan Sriwijaya menjadikan Lampung bagian penting dari jaringan dagang mereka.
Letaknya strategis menjaga Selat Sunda, jalur kapal dari India hingga Tiongkok. Dari sini, lada Lampung mulai dikenal sebagai komoditas berharga. Berabad-abad kemudian, Kesultanan Banten mengambil alih. Lada Lampung semakin jadi incaran sampai bangsa Eropa pun datang. Portugis, Inggris, dan Belanda bertarung untuk menguasai wilayah ini. Di masa kolonial, dua daerah tumbuh pesat, Tanjung Karang di daratan dan Teluk Betung di tepian teluk. Dua wilayah ini menjadi pusat kehidupan baru Lampung. Hingga akhirnya pada Senjuni tahun 1965, keduanya resmi digabung menjadi satu kota, Bandar Lampung. Kota yang lahir dari perdagangan, laut, dan perjalanan panjang sejarah Nusantara.